Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh memasuki bulan yang baru. Di bulan Agustus kita percaya semua ini oleh karena pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang terus bersama dengan saya dan saudara. Mari bersama-sama saya mengajak kita untuk menaikkan sebuah pujian pada pagi hari ini. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Amsal pasal 16 ayat yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudaraku, kesombongan berasal dari kata sombong yang berarti menghargai diri sendiri secara berlebihan atau congkak atau pongah. Sedangkan dalam bahasa Latin, superbia atau hubris, yaitu suatu keyakinan yang berlebihan mengenai kemampuan-kemampuan sendiri, sehingga tidak mengenali anugerah Allah. Harga diri yang berlebih ini yang membuat merasa diri paling benar. Billy Graham pernah menuliskan dalam bukunya yang berjudul Bebas dari 7 Dosa Maut. Di sana ia menyebutkan ada beberapa jenis kesombongan. Yang pertama yaitu sombong intelektual. Sombong intelektual itu adalah suatu sikap merendahkan orang-orang yang tidak berpendidikan. Sombong dengan kepintaran yang dimiliki. Sombong dengan kreativitas yang dia miliki. Sombong yang kedua adalah sombong materi. Menyombongkan akan materi yang dimilikinya atau harta yang dimilikinya. Sombong yang ketiga adalah sombong sosial. Kesombongan suku atau ras. Merasa kelas sosialnya lebih tinggi daripada orang lain. Sukunya lebih baik dari orang lain.
Jenis yang keempat yaitu sombong fisik. Menganggap bahwa dirinya lebih oke daripada orang lain. Lebih cantik, lebih gagah, lebih sehat daripada orang lain. Dan mengatakan saya jarang sakit, tidak seperti orang lain. Dan ada yang kelima, yaitu sombong rohani. Sombong rohani ini adalah menganggap diri lebih baik dari orang lain. Menganggap diri ini lebih suci dan lebih rohani daripada orang lain. Bapak Ibu Saudara, salah satu faktor yang membuat firman Tuhan yang kita dengarkan setiap minggu, setiap hari, tidak menjadi berkat bagi kita, karena sikap hati kita yang sombong. Dan orang yang sombong adalah orang yang paling susah untuk ditegur, paling susah untuk berubah, karena tidak pernah merasa bersalah. Nah, saudaraku, ini perlu menjadi suatu koreksi dan suatu evaluasi bagi kehidupan saya dan saudara. Kita bisa melihat kepada diri masing-masing. Apakah ada tipe atau jenis kesombongan yang disebutkan tadi masih ada pada diri kita? Apakah kita orang yang mudah untuk menerima masukan, teguran dari orang lain, nasihat daripada orang lain? Atau kita adalah orang yang sulit untuk menerima masukan dan kritikan atau nasihat daripada orang lain? Kita perlu mawas diri. Karena kesombongan itu bisa menghampiri siapa saja. Kesombongan itu tidak pandang bulu. Bahkan orang yang paling rendah hati saja bisa sombong. Loh, bagaimana orang yang rendah hati bisa sombong? Orang rendah hati itu bisa menjadi sombong ketika ia menyombongkan diri tentang kerendahan hatinya. Disitulah ia menjadi sombong. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita untuk mengatasi kesombongan dalam diri kita? Tidak ada cara lain. Mengatasi kesombongan itu adalah dengan datang kepada Tuhan, menyadari bahwa semua yang ada pada diri kita, semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Menyadari akan anugerah Allah dalam diri kita akan menolong kita untuk melihat siapa diri kita ini. Kita akan dapat merendahkan hati kita di hadapan Tuhan kalau kita kenal siapa diri kita di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang saya dan saudara miliki itu adalah milik Tuhan. Kalau kita sadar akan hal itu, maka saya dan saudara pasti tidak akan menjadi sombong. Kita menjadi sombong karena kita lupa bahwa apa yang kita miliki, kita seakan-akan merasa bahwa itu adalah hasil jerih-lelah kita sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Saudaraku, bila ini mengingatkan kita di bulan yang baru ini, kita akan memasuki bulan yang baru, 1 Agustus. Mari kita menyadari secara penuh bahwa kalau kita boleh menjalani dan melewati 1 bulan yang lalu, itu semua oleh karena anugerah Allah bagi kita. Dan inilah yang akan kita pegang selama 1 bulan ke depan kita berjalan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita berjalan dalam anugerah Tuhan, dan Tuhan yang menolong kita untuk menjadi orang yang tidak sombong, orang yang rendah hati dalam menjalani hidup ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami boleh baca dan renungkan pada pagi hari ini. Bila kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kami dan senantiasa menyadarkan kami kalau selama ini mungkin kami lupa diri kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami. Tuhan, tolong kami untuk menyadari bahwa kalaupun kami boleh ada sampai pada hari ini, itu semata-mata oleh karena anugerah Tuhan bagi kami. Tolong kami untuk selalu sadar diri siapa kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpin kami, sertai kami. Bila apapun yang kami lakukan, semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Muridkan 1 orang lagi bagi Kristus.